wabarakatuh, teman-teman semuanya, cangcingnya babe, saudara-saudara, gimana kabarnya? Semoga sehat ya. Oke, jadi di video kali ini saya mau bikin cerita nih. Ya, jadi cerita kali ini ada yang nanya nih ya. Kita singkat aja ya, Bang. Ngawin ini kan cupang itu gampang atau susah sih bang gitu. Nah, tempatnya itu buat ngawinin kayak gimana bang? Oke, kalau saya sih simpel ya, ngawinin ikan cupang itu simpel. Yang terpenting itu indukannya udah siap, umurnya udah siap, staminanya udah oke, telurnya si betinanya juga udah oke, gas langsung ya, nggak usah nunggu-nunggu apa-apa lagi gitu kan. Kalau masalah tempat, kita nggak usah mikir, nggak usah banyak nggak usah banyak repot-repot untuk ngawinin lah tempatnya gitu kan. Nah, kalau masalah tempat itu sebenarnya di mana aja bisa ya kan. Wadahnya gitu, maksudnya wadahnya seperti ember atau kalau istilahnya di sini tuh bokor gitu ya. Nah, kalau di tempat kalian sih saya nggak tahu tempatnya namanya apa tuh. Kalau di sini tuh bokor namanya ya. Oke, jadi bokor sama baskom gitu kan kalau di sini tuh. Nah, jadi kalau saya nih kalau ngebreed itu ya, kalau ngawinin ikan cupang itu simple, enggak dipersulit banget gitu. Yang penting indukannya udah saya bilang tuh udah siap kawin, siap mental, full telur, umurnya juga udah bagus, genetiknya yang paling penting itu yang jelas gitu. Maksudnya genetik yang jelas itu ya ikan yang benar-benar jelas gitu, supaya nanti kalau misalkan dapat burayak terus kita jualnya itu nggak harga dengan harga murah ya. Nah, jadi intinya di sini tuh kita jangan ngomongin jual dulu dah ya, ngomonginnya kita ngebreed aja dulu, ngawinin aja dulu yang banyak, yang penting ikannya sehat, terus hasilnya juga oke gitu. Nah, oke, kita langsung aja ya. Nih, saya ngebreednya itu tempatnya sederhana banget ya. Nah, jadi ini dia. Nah, di sini ini ada toples. Ini ada ikannya juga. Ini ada toples. Ini kenapa saya tutup? Nah, di sini ini ada ikan yang lagi saya kawinin nih. Ya. Sini ada ikan yang lagi saya kawinin. Dan di sini juga ada 4 indukan yang lagi saya kawinin tuh. Nih, ini yang saya tutup, ya kan? Nah, ini. Bilang, kenapa bang ditutup? Ya, biar aman aja gitu. Karena kalau nggak ditutup itu dia nggak jadi. Saya yakin dia nggak bakalan jadi kawin karena banyak gangguan yang ada di luarnya dia gitu. Makanya kalau ngawinin ikan cupang itu harus benar-benar ketutup dan tempatnya jauh dari jangkauan manusia atau binatang atau apapun yang lalu lalang di depan dia paling nggak mau. Dan makanya cupang itu habitatnya tenang, terus jauh dari keramaian gitu. Nah, maksud saya genetiknya yang jelas itu ya misalkan kayak gini nih. Ini ada koi nih. Nah, ini jelas kan tuh warnanya ya kan. Ini blur banget sih. Ya. Ini ada koi. Blur ya. Nah, jadi kalau ngawinin itu yang jelas genetiknya gitu. Biar nanti kalau misalkan kalian mau jual atau ada yang mau ngebeli gitu, kita nggak malu gitu. Maksudnya bukan nggak malu sih, jadi kita punya kualitas yang bagus gitu kan. Jadi capeknya kita itu kebayar nanti. Nah, ini kita balik lagi ke sini ya. Nah, ini saya tutupin tuh. Jadi harus ditutupin. Kalau nggak ditutupin ya nggak bakalan jadi kawin. Nah, contohnya kayak gini nih. Tuh, bisa lihat kan udah ada telurnya tuh. Ya kan? Nah, itu telurnya tuh yang putih-putih tuh, yang putih-putih telurnya tuh. Tuh. Jelas. Nah, ini juga ada nih.
Jadi kalau masalah ngawinin ikan cupang itu tempatnya nggak harus mewah ataupun sulit gitu ya. Jadi kita nggak usah persulit lah, yang penting ikannya itu udah siap mental untuk dikawinin. Oke, nah di sini ada burayak nih. Nah nanti kalau misalkan ikannya udah jadi umur 1 bulan, burayaknya nanti akan jadinya seperti ini. Nah, ini udah selo. Nah ini udah mulai mutasi ya. Ini udah mulai mutasi warna ini. Jadi dia kalau kita main yang multicolor, kan udah saya bilang tuh di video saya sebelumnya. Nah kalau kita main multicolor itu dia ada 3 tahap mutasi. Yang pertama baseball seperti ini, yang hitam tuh ya. Terus yang kedua seperti ini, putih itu selo kayak gini ya. Nah nanti yang terakhir itu dia akan berubah menjadi notol warna dia gitu. Makanya kalau main yang multicolor itu harus sabar gitu kan. Ya emang agak lama. Yang penting tuh tergantung genetiknya bagusnya atau enggaknya gitu kan. Kalau kita mau main genetik yang bagus, ya pasti kita dapat anakan juga bagus gitu. Kalau kita main genetik yang gak jelas, yang ikan yang ya gimana ya, yang nggak ada warna atau yang baseball kita kawinin, ya jangan harap kita dapat indukan yang dapat anakan yang bagus gitu. Jadi kalau saya saranin sih, kita kalau mau ngawinin itu pilih ikan cupang yang bener-bener berkualitas. Memang kalau kita baru mulai main di ikan cupang itu butuh modal banget ya kan. Nah nanti kalau misalkan teman-teman nih udah ngawinin, udah dapat banyak, nah kita jual, itu udah lumayan banget kalau misalkan kita udah dapat penghasilan ya. Oke, jadi intinya kita jangan ngejual dulu dah. Intinya kita ngawinin dulu, sehat dulu, terus banyakin aja dulu ikannya. Oke, saran saya sih kayak gitu ya. Jangan mikirin jual dulu, oke, mikirin kualitas dulu, banyakin dulu ikannya gitu, baru kita mikirin jual. Nah ini yang baseball nih tuh, yang baru mulai mutasi nih, baru ngelunturin. Bentar nih tuh contohnya tuh, ini ikan yang umurnya udah 2 bulan nih, udah 2 bulan setengah ya. Besarnya sih udah mantep ya, maksudnya udah dia banget gitu besarnya, tapi mutasinya lama ya karena kita balik lagi memilih genetiknya, memilih indukannya yang bagus atau yang kurang bagus. Kalau misalkan kita memilih indukan yang kurang bagus, ya kayak gini jadinya lama gitu kan ya. Makanya ya mau bagus mau enggak sih sama aja sebenarnya, tergantung kita kasih pakannya gitu untuk mutasinya itu. Jadi ya intinya mah sabar aja gitu. Kalau kita mau ternak ikan cupang emang itu nggak harus waktu yang cepat gitu, kita butuh waktu banget ya kan, butuh waktu, butuh tenaga gitu. Nah ini ya, ini penampakan ikan yang udah mulai mau ngelunturin dan mau menjadi selo dia gitu. Ini ayah pisahin nih, karena kalau disatuin tuh, kalau yang kecil sama yang gede disatuin, itu bakalan kalah yang kecilnya sama yang besarnya gitu. Jadi dia berebutan makan. Nah jadi ntar yang kecil nggak bakalan jadi nguber besarnya si badannya gitu. Oke, paham ya. Nah ini penampakannya. Jadi intinya sabar, terus tekunin gitu kan ya. Kalau misalkan kita mau hijrah ke cupang ya tekunin, jangan hanya untuk iseng, jangan hanya untuk coba-coba gitu kan. Kalau masalah coba-coba ya resikonya nanti tanggung sendiri gitu. Kita balik
balik lagi ke sini ya, ke selo tuh. Ini udah pada selo nih. Ini udah tinggal nungguin mutasi aja nih, tinggal nungguin notol-notol warna gitu kan. Nah, saya ada tuh contohnya tuh, nanti saya kasih contohnya ikan yang udah notol-notol warna. Nah, ini teman-teman nih, ikan yang udah mulai notol-notol warna dari si selo yang tadi itu ya. Nah, ini contohnya ikan yang udah mulai notol-notol warna nih tuh, ya kan. Jadi bintik-bintik hitam kayak gitu sih tuh, ya kan. Nah, ini Nemo ya, ini Nemo Galaxy. Dia baru mulai notol-notol ya, umurnya udah 2,5 bulan karena ada yang udah notol, ada yang belum. Nah, jadi yang udah mulai notol saya pisahin. Kenapa saya taruh di botol ini? Untuk mengejar warnanya tuh, udah mulai notol-notol ya. Ini juga semua nih, ini udah saya pisahin sih, udah saya sortir ya, semua ada tuh. Nah, ini yang penampakan yang benar jelas nih, yang udah mulai notol tuh, ini dia nih tuh. Jadi intinya tuh kita harus sabar, terus tekunin kalau emang mau hijrah ke ikan cupang ya kayak gitu. Nah, oke. Mungkin sampai di sini aja ya dulu video saya kali ini. Semoga video saya kali ini bermanfaat buat teman-teman, buat saudara-saudara yang cangcingnya babe ya, yang dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat ya. Oke, jika video kali ini Aye bermanfaat, jangan lupa di like, di subscribe, didukung terus biar Aye semakin semangat ke depannya gitu kan. Nah, ini udah ada bannernya nih Aye nih, biar Aye makin semangat gitu. Jangan lupa di follow IG-nya ya tuh, jangan lupa di follow IG-nya BG underscore Rian underscore beta size ya. Oke, itu ada tuh ya. Tanpa kalian saya itu bukan apa-apa, tanpa dukungan kalian saya itu bukan apa-apa juga ya. Oke, saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan saya pamit undur diri. Semoga video saya kali ini bermanfaat buat teman-teman yang baru mulai atau baru menjalanin ternak ikan cupang ya. Pokoknya jangan patah semangat, gagal lanjut terus ya. Jika ingin berhasil ya harus benar-benar semangat. Oke, Ayo pamit undur diri. Ayo ucapin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.